I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Hegia Theodosius Tupu. Di sini saya akan membahas tentang sistem manajemen basis data, computer security, ethics and privacy. Sistem manajemen basis data adalah suatu sistem yang secara terstruktur dirancang untuk mengelola suatu basis data baik dalam skala kecil dan besar. Yang pertama, kita membahas tentang sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam sebuah basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi yang disimpan secara terpusat dan dapat diakses oleh berbagai aplikasi atau pengguna. Sistem manajemen basis data memiliki peran penting dalam menjaga integritas data, memastikan keamanan, dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan basis data. Berikut adalah penjelasan rinci tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama adalah komponen utama. Sistem manajemen basis data terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk yang A adalah basis data, yaitu tempat penyimpanan data yang terstruktur seperti tabel, kolom, dan indeks. Yang B yaitu DBMS, perangkat lunak yang bertanggung jawab atas manajemen basis data, termasuk operasi penyimpanan, pembaruan, dan pengambilan data. Yang C ada pengguna, orang-orang yaitu orang-orang atau aplikasi yang berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. Yang terakhir ada bahasa query, yaitu bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data seperti SQL. Apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam sebuah basis data. Ini membantu menjaga integritas data, memberikan keamanan, dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan basis data. DBMS memfasilitasi operasi seperti penyimpanan, pembaruan, pengambilan, dan penghapusan data dalam basis data. Yang kedua, kita akan membahas tentang computer security. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti tanpa memiliki kunci deskripsi yang benar. Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data saat data disimpan untuk ditransmisikan melalui jaringan. Enkripsi digunakan untuk melawan ancaman keamanan seperti akses tidak sah, peretasan, dan pencurian informasi. Penerapan enkripsi dalam berbagai konteks meliputi yang pertama, ada komunikasi online. Enkripsi digunakan dalam komunikasi melalui internet seperti HTTPS untuk melindungi data pribadi saat browsing web, dan protokol TLS/SL untuk melindungi email dan lalu lintas web. Yang kedua, penyimpanan data. Enkripsi digunakan untuk melindungi data yang disimpan di perangkat seluler, komputer, dan server, sehingga data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak jika perangkat tersebut hilang atau dicuri. Enkripsi adalah alat penting dalam menjaga privasi, keamanan, dan integritas data di dunia digital. Itu membantu melindungi informasi sensitif dan mengurangi risiko akses yang tidak sah. Manajemen akses dan otorisasi. Manajemen akses adalah proses yang berkaitan dengan pengelolaan hak akses dan identitas pengguna atau entitas yang ingin mengakses sistem, jaringan, atau sumber daya tertentu. Ini melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mengakses. Beberapa aspek utama dari manajemen akses meliputi, yaitu ada autentikasi. Ini adalah tahapan awal dalam manajemen akses. Autentikasi melibatkan verifikasi identitas pengguna atau entitas yang ingin mengakses sistem. Ini bisa mencakup pengguna kode sandi, kartu pintar, token, biometrik, atau metode autentikasi lainnya. Yang kedua ada pengelolaan identitas. Ini melibatkan pembuatan, pengelolaan, dan pembaruan informasi pengguna, seperti atribut pengguna dan peran mereka dalam sistem.
Ini mencakup proses seperti pendaftaran pengguna, manajemen peran, dan manajemen profil pengguna. Yang ketiga ialah single sign-on. SSO adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk sekali dan mendapatkan akses ke berbagai aplikasi atau sumber daya tanpa perlu masuk ulang. Yang keempat ada manajemen sesi. Ini melibatkan pengawasan dan pengelolaan sesi pengguna yang aktif untuk memastikan akses yang sesuai dan mencegah akses tidak sah. Yang ketiga ada ethics and privacy. Yang pertama kita akan membahas tentang etis. Etis adalah prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Prinsip dasar isu etika, etis framework pendekatan secara luas. Yang pertama adalah utilitarian, yaitu kegunaan. Adalah memaksimalkan kegunaan dengan tindakan yang etis atau patuh dalam penggunaan IT. Yang kedua ada hak, adalah menghormati hak orang lain dan tidak mengganggu dan merampas hak orang lain dalam IT. Yang ketiga ada keadilan, yaitu adalah semua orang yang dianggap sama dalam menggunakan IT dan tidak memandang ras, golongan, ataupun suku orang dalam menggunakan IT. Yang keempat adalah kebiasaan baik yang umum, yaitu kebiasaan hormati dan kasih sayang yang ada di masyarakat menjadi tindakan yang masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita membahas tentang privasi. Privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi. Informasi privasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang Anda dapat dikumpulkan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Agar privasi Anda tidak diganggu dan tidak adanya perebutan atau perampasan privasi orang, maka dibuatlah aturan privasi yang berlaku di banyak negara antara lain. Yang pertama ada hak privasi tidak mutlak, sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada hak masyarakat untuk mengetahui mengenai hak privasi individu. Privasi terjadi jika yang pertama mata-mata elektronik, yang kedua database informasi pribadi, yang ketiga informasi di internet, yang keempat adalah kode dan kebijakan, dan yang terakhir adalah aspek privasi internasional. Privasi yang dapat terjadi dari berbagai hal antara lain. Yang pertama ada berkas digital, adalah data yang dikumpulkan tentang Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada ATM, CCTV, panggilan telepon, dan layanan internet. Yang kedua ada profiling, adalah proses pembentukan berkas digital. Yang ketiga adalah data aggregators, adalah perusahaan yang mengumpulkan data publik seperti catatan real estate dan nomor telepon yang diterbitkan. Di samping informasi non-publik seperti nomor jaminan sosial, data keuangan dan polisi, catatan kriminal, dan kendaraan bermotor. Sekian dari saya, terima kasih.